Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasna Azlia dari Prodi Sistem Informasi kelas C Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang case memory. Jadi ada 4 pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama ada karakteristik sistem memori, yang kedua hierarki memori, yang ketiga prinsip dari case memory, dan yang terakhir ada elemen dari case design. Karakteristik sistem memori. Nah, yang pertama ada lokasi. Jadi ada 3 lokasi keberadaan memori dalam sistem komputer. Yang pertama ada CPU. Jadi, memori yang berada di dalam CPU disebut dengan register. Register digunakan sebagai memori sementara dalam pengolahan data pada prosesor. Kemudian yang kedua ada memori internal. Memori internal ini dibedakan menjadi memori utama dan cache memory. Nah, memori internal ini menggunakan media yang disebut dengan RAM. Yang ketiga ada eksternal, yaitu memori yang berada di luar CPU dan diperlukan untuk menyimpan data secara permanen. Nah, contohnya memori eksternal ini ada pada disk, pita magnetik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kapasitas. Jadi, kapasitas memori internal maupun eksternal dinyatakan dalam bentuk byte atau word, di mana 1 byte sama dengan 8 bit. Kemudian untuk panjang word umumnya adalah 8, 16, sampai 32 bit. Kemudian yang ketiga ada satuan transfer. Nah, untuk memori internal, satuan transfer ini berupa jumlah bit yang dibaca atau dituliskan dalam memori. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang word, tetapi dimungkinkan juga tidak sama. Kemudian untuk memori eksternal, data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word, yang dikenal dengan sebutan blok. Kemudian yang keempat ada metode akses. Jadi ada 4 metode akses. Yang pertama sequential access, kemudian ada direct access, kemudian random access, dan associative access. Untuk sequential access, memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut dengan record, yang aksesnya dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Kemudian untuk mekanisme baca tulis digunakan secara bersama, dengan cara berjalan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Contoh yang menggunakan sequential access ini adalah akses pada pita magnetik. Kemudian yang kedua ada direct access, juga menggunakan mekanisme baca tulis, tetapi setiap blok dan recordnya memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasinya. Kemudian aksesnya ini dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum untuk mencapai lokasi akhir. Contoh yang menggunakan direct access ini adalah akses pada disk. Kemudian ada random access, di mana setiap lokasi dapat dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Contoh yang menggunakan random access ini adalah akses pada disk. Kemudian ada associative access, di mana setiap word dapat dicari berdasarkan isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Nah, contoh yang menggunakan associative access ini adalah akses pada cache memory. Yang kelima ini ada kinerja, yaitu ada 3. Yang pertama access time, kemudian cycle time, dan transfer rate. Untuk access time atau waktu akses, di mana bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca tulis. Sedangkan bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Kemudian untuk cycle time atau waktu siklus adalah waktu akses ditambah dengan waktu transient hingga sinyal hilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Kemudian ada transfer rate atau laju pemindahan yang merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Nah, bagi RAM sendiri, transfer rate atau laju pemindahan ini sama dengan 1 dibagi waktu siklus. Nah, selanjutnya ada hierarki sistem memori. Hierarki memori adalah sebuah pedoman
yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk setiap bitnya. Nah, hierarki memori ini dibuat seperti bentuk piramida agar semakin ke bawah memori itu dapat mengalami hal-hal berikut. Yang pertama, peningkatan waktu akses memori semakin ke bawah semakin lambat. Kemudian untuk peningkatan kapasitas semakin ke bawah juga semakin besar. Sedangkan penurunan harga memori tiap bitnya semakin ke bawah semakin murah. Jadi kesimpulannya, jika semakin cepat waktu akses, maka biaya per bitnya semakin besar. Semakin besar kapasitas, maka biaya per bitnya semakin kecil, dan semakin besar kapasitas, maka semakin lambat waktu aksesnya. Dan selanjutnya ada prinsip dari cache memory. Nah, cache memory sendiri adalah memori berkapasitas terbatas namun berkecepatan tinggi yang harganya tentu saja lebih mahal dibandingkan dengan memori utama. Cache memory terletak di antara memori utama dan register CPU yang berfungsi untuk menyediakan data yang sering diakses oleh CPU. Nah, sesuai dengan gambar berikut, maka prinsip kerja dari cache memory adalah: yang pertama, cache memory ini berisi salinan dari sebagian isi pada memori utama. Kemudian saat prosesor membutuhkan suatu word, maka prosesor akan mencari pada cache memory terlebih dahulu. Nah, jika word yang dicari ada pada cache, maka prosesor langsung membacanya, di mana ini prosesnya terjadi secara cepat. Kemudian jika word yang dicari tidak ada pada cache, maka blok dari memori utama akan diletakkan di cache memory yang selanjutnya akan dikirim kepada prosesor, di mana ini prosesnya kerja secara lambat. Nah, selanjutnya ada elemen dari cache design. Yang pertama ada size atau kapasitas. Jadi, semakin besar kapasitas cache memory, maka akan terlalu banyak bit pengalamannya sehingga akan memperlambat prosesnya. Nah, yang kedua ini ada mapping function. Mapping function ini terdapat 3 metode untuk pemetaannya. Yang pertama ada pemetaan langsung, kemudian ada pemetaan asosiatif, dan ada pemetaan asosiatif set. Untuk pemetaan langsung, teknik ini memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache. Jika suatu blok ada di cache, maka tempatnya sudah tertentu, di mana aturan pemetaannya sesuai dengan rumus I sama dengan C modulus M, di mana I merupakan nomor saluran cache, C merupakan nomor blok memori, dan M merupakan jumlah saluran yang terdapat dalam cache. Nah, sesuai dengan gambar berikut, dapat dilihat pada tabel tentang panjang alamat, jumlah unit, dan ukuran blok terdapat rumus. Selanjutnya ada pemetaan asosiatif. Jadi, pada pemetaan asosiatif ini, setiap blok pada memori utama dapat dimuat di segala saluran cache. Alamat memori utama diinterpretasikan dalam field text dan field word oleh kontrol logika cache. Nah, sesuai dengan gambar berikut, dapat kalian lihat di tabel. Dan selanjutnya ada pemetaan asosiatif set. Jadi pada pemetaan asosiatif set ini terbagi dari tag, set, dan word. Jadi cache ini dibagi menjadi beberapa set, di mana setiap set terdiri dari beberapa line. Macam-macam pemetaan asosiatif set ini terdiri dari 2. Yang pertama ada two-way set, di mana dalam satu line terdapat 2 set, dan four-way set, di mana dalam satu line terdapat 4 set. Aturan pemetaan dari asosiatif set ini sesuai dengan rumus I sama dengan C modulus S, di mana I sama dengan nomor saluran cache, C merupakan nomor blok memori utama, dan S merupakan jumlah set. Kemudian bisa kalian lihat seperti ini pemetaan pada asosiatif set. Nah, selanjutnya ada algoritma pergantian. Pada pemetaan langsung atau direct mapping,
Jika sebuah blok akan disalinkan ke sebuah slot dan slot tersebut sedang terisi, maka blok baru tersebut langsung menggantikan blok lama. Kemudian untuk pemetaan asosiatif dan pemetaan asosiatif set, jika sebuah blok akan disalinkan ke slot case dan semua slot pada saat itu penuh, maka harus ditentukan dahulu isi slot mana yang harus diganti. Nah, untuk itu diperlukan suatu algoritma pergantian. Jadi, algoritma pergantian yang bisa dilakukan ada 4. Yang pertama, first in, first out atau dikenal dengan FIFO, yaitu mengganti blok yang paling lama menempati case. Kemudian yang kedua ada least recently used atau LRU, di mana mengganti blok yang paling lama tidak digunakan. Kemudian ada least frequently used atau LFU, di mana mengganti blok yang paling jarang digunakan. Dan yang terakhir ada random, yaitu mengganti blok secara acak. Nah, yang terakhir ini ada write policy. Jadi sebelum blok yang berada dalam case ini dapat diganti, harus diketahui dulu apakah blok tersebut sudah diubah selama di case atau tidak. Nah, jika belum diubah, blok lama dapat langsung ditindih. Nah, jika sudah diubah, maka isi memori utama harus diperbarui terlebih dahulu. Jadi write policy ini ada 2, yaitu write through dan write back. Write through ini operasi penulisannya selalu melibatkan data pada memori utama sekaligus pada case memori sehingga datanya selalu valid. Sedangkan pada write back, pada saat terjadi pergantian blok data case, maka baru diadakan penulisan pada memori utama. Dan setiap input-output harus mengakses langsung ke case memori karena isi memori utamanya tidak valid. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang case memori, mulai dari karakteristik sistem memori, kemudian ada hierarki memori, prinsip kerja case memori, sampai elemen dari case design. Semoga dapat menambah ilmu teman-teman semua. Mohon maaf dari saya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.